Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Samuel dari Pamungkas dari Politeknik Katolik Mangunwijaya dari Prodi Teknik Kimia akan menjelaskan iodometri dalam penentuan kadar vitamin C dalam tablet hisap vitamin C. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu iodometri. Iodometri adalah titrasi dengan larutan standar iodium atau I2. Iodometri adalah titrasi terhadap iodium yang dibebaskan dari suatu reaksi redoks menggunakan larutan standar natrium titritiosulfat atau Na2S2O3. Yang selanjutnya, penggunaan iodometri. Iodometri itu bisa digunakan untuk penentuan kadar vitamin C dalam kandungan Na2SO3. Ya, apa itu vitamin C? Vitamin C dalam tablet, dalam serbuk, dalam produk makanan atau minuman dapat dianalisa dengan metode iodometri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan kadar vitamin C dalam tablet hisap dalam vitamin C. Yang pertama, kita membuat larutan standar I2. Bagaimana caranya? Yang pertama, menentukan kebutuhan I2 dengan rumus normalitas sama dengan gram kali kadar per berat molekul kali valensi kali 1000 per liter. Yang kedua, menimbang I2 dan melarutkannya dalam labu takar 500 cc yang berisi aquades yang mengandung I2. Kemudian encerkan larutan dengan aquades sampai batas. Ya, ini begini caranya. Kita menimbang dulu I2-nya, kemudian I2 dilarutkan dengan aquades di dalam labu takar. Oke, selanjutnya kita membuat 500 cc larutan standar Na2S2O3 0,5 normalitas. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, kita menentukan kebutuhan Na2S2O3 dengan rumus seperti yang pertama tadi. Normalitas sama dengan gram kali kadar per berat molekul kali valensi kali 1000 per liter. Kemudian kita menimbangnya dan melarutkannya dalam 500 cc labu takar dengan aquades bebas CO2. Ya, untuk membuat aquades bebas CO2 dengan cara kita memanaskan aquades sampai mendidih, kemudian kita mendinginkannya dan itu harus ditutup. Ini proses cara membuatnya larutan standar Na2S2O3 0,05N. Oke, selanjutnya kita akan membuat 500 cc larutan standar primer kalium bikromat sebesar 0,05N. Bagaimana cara menentukannya? Kita yang pertama menghitung kebutuhan kadar atau kebutuhan K2CR27. Caranya N sama dengan gram kali kadar per berat molekul kali valensi kali 1000 per liter. Kemudian kita menimbang kebutuhan kalium bikromat sesuai dari hasil perhitungan, kemudian melarutkannya dalam labu takar 500 cc dengan aquades sampai batas. Kemudian kita menghitung ulang normalitasnya. Dan ini cara membuatnya. Kita menimbang dulu pertamanya, kemudian kita melarutkannya 500. Oke, selanjutnya kita melakukan standarisasi larutan Na2S2O3. Pertama yang dilakukan, kita mengambil 10 mili atau 10 cc larutan standar primer K2CR27 ditambah 10 cc larutan H2SO4 1/10, kemudian
amili 1% dan dititrasi, kemudian dilanjutkan hingga TAT. Dari biru tua menjadi biru muda jernih. Kemudian catat titrasinya, diulangi lagi minimal 3 kali, dan kita menentukan normalitasnya dari larutan sandar Na2S2O3. Oke, kemudian kita lanjut ke standarisasi larutan I2. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengambil 10 mili atau 10 cc larutan sandar primer I2, kemudian ditambahkan 10 mili 10 cc larutan asam asetat 1:10, kemudian dititrasi dengan larutan sandar Na2S2O3 hingga larutan berubah warna kuning muda. Kemudian larutan diberi 1 tetes indikator amili 1% dan dititrasi dilanjutkan hingga TAT dari biru muda ke jernih. Oke, selanjutnya kita menentukan kadar vitamin C dalam tablet hisap. Yang pertama, kita mengambil 1 tablet hisap vitamin C, kemudian dilarutkan dalam labu takar 100 ml atau 100 cc dengan air sampai tanpa proses. Kemudian kita mengambil 10 cc larutan, kemudian ditambahkan 10 cc larutan asam asetat 1:10, kemudian ditambahkan 1 pipet indikator aminum 1%, kemudian dititrasi dengan larutan sandar I2 hingga larutan berwarna biru tua. Titrasi tersebut diulangi 3 kali. Kemudian setelah kita melakukan titrasi, menentukan kadar vitamin C dalam tablet hisap. Ya, ini merupakan data standarisasi larutan standar Na2S2O3 dan I2 yang memiliki volume rata-rata 11,17 dan volume larutan sandar I2 8,87. Lanjutkan, ini merupakan hasil data dari penentuan kadar asam askorbat atau lebih dikenal dari vitamin C. Dia memiliki volume rata-rata 13,20 cc atau 13,20 mili. Ya, kita lanjut ke perhitungannya. Yang pertama kita menghitung normalitas larutan sandar primer K2Cr2O7. Dari sini kita bisa melihat bahwa K2Cr2O7 atau kalium bikromat memiliki valensi 6. Mari kita menghitung. Dari sini normalitasnya dari gramnya kita bisa melihat 0,6320 dikali kadarnya yang memiliki kadar 99%. Jadi kalau diubah dalam bentuk desimal menjadi 0,99 dibagi berat molekul BM-nya dari Kr2Cr2O7 294,19, kemudian dikali valensinya yaitu 6, kemudian dikali 1000 kali liter. Kita tadi membuatnya 1 liter menjadi 1000/1000 dan kita memperoleh hasil normalitasnya sebesar 0,05151 normalitas. Oke, selanjutnya kita akan menghitung normalitas larutan sandar Na2S2O3 yang memiliki rumus M-Z uji sama dengan M-Z citra. Berarti V kali N K2Cr2O7 sama dengan V kali N Na2S2O3. Dari volume
K2 CR2O7 memiliki volume 10 dan tadi kita telah menghitung normalitasnya sebesar 0,0515 dan dari Na2S2O3 dari tadi data titrasi sebesar 11,17 cc, dan kita akan menghitung normalitas dari Na2S2O3. Nah, kita bisa lihat dari sini, dan hasilnya mendapatkan normalitas Na2S3O3 sebesar 0,0461 normalitas. Kemudian kita menghitung normalitas RI2. Dari sini kita tahu, kita hanya melanjutkan, kemudian kita masukkan data-datanya, kita mencari normalitas I2 dan kita mendapatkan hasil sebesar 0,0408 normalitas. Dibagi dengan berat molekul dari vitamin C atau asam aspartat dikali valensinya. Kemudian kita mengisi dari kolom kemudian kita menekan volume dari Na2S2O3, kemudian dikali dengan normalitasnya 0,0431 dikali dengan caranya 100/10. Kemudian kita menghitung dan mendapatkan hasil sebesar 476,9328 mg. Kalau dijadikan gram sebesar 0,47393. Oke, jadi kadar vitamin C dalam kandungan tablet vitamin C sebesar 0,47393 gram, atau kalau jadi mg sebesar 473,9328 mg. Oke, sekian dari saya. Bila ada tutur kata saya yang salah atau kurang berkenan di hati Anda semuanya, saya minta maaf. Oke, saya Samuel dari Pamungkas dari Politeknik Katolik Mangunwijaya, Prodi Teknik Kimia, mengucapkan terima kasih dan jumpa lagi. Bye bye.